Selamat malam teman-teman. Kembali lagi masih di hari yang sama dan masih dengan topik yang kurang lebih nggak jauh beda dengan yang tadi sore. Malam ini Mince bakal ngobrol dengan Mas Oki. Mas Oki ini suaminya Mbak Vida yang pekan lalu juga Mbak Vida sempat sharing seputar potensi blue economy kalau teman-teman udah nonton ya di IGTV. Nah, malam ini suaminya gantian yang bakal sharing, kebetulan yang saat ini lagi di Boston juga. Dia lagi ada intern tech di Amazon. We know ya, Amazon bukan salah satu lagi, emiten teknologi yang terbesar lah di dunia untuk sekelas ini ya, sektor teknologi. Jeff Bezos kan pasti semua tahu Jeff Bezos. Nah, ini beliau Mas Oki, maksudnya kita sapanya biasa panggil Mas Oki aja, lagi intern di sana, lagi teh intern. Kita pengen banyak kulik seputar Amazon ini dan seputar dunia product management yang identik dengan dunia startup teknologi. Kita undang dulu mungkin ya Mas Oki. Udah bergabung belum ya? Sebentar. Mas Oki ini, nah ini udah gabung nih Mas Oki. Oke, kita mulai. Juga investor saham loh teman-teman, jangan salah ya. Walaupun saat ini sedang di luar negeri, sedang studi dan sekaligus intern kerja, tetap berinvestasi saham juga masih tetap bisa. Nggak terhalang oleh waktu, nggak terhalang oleh apalagi ya, lokasi. Di belahan bumi manapun kita tetap berinvestasi saham ya. Dan nggak terlepas dari background apapun pekerjaan masing-masing kita. Mana ya Mas Oki mungkin sedang, nah ini sedang checking connection sepertinya, semoga di US sinyalnya lancar. Oh iya, belum nulis judulnya ya, nanti ya kita kulik. Mas Oki gambarnya belum muncul Mas Oki. Iya, bentar ya. Oh ya, di close dulu mungkin Mas Oki, terus join lagi ya. Sebentar ya, kita ini dulu, undang ulang dulu Mas Oki ya. Oh iya, Mince ketik dulu ya. Insight Amazon. Product Management. Sebentar. Kita, pin komen dulu. Nah, Mas Oki udah masuk lagi nih. Sebentar, mana ya? Oke. Bentar, kita undang dulu Mas Oki. Cemin, kenapa? Kita lagi cek koneksi dulu. Koneksinya Mas Oki. Karena suaranya seperti udah masuk, tapi gambarnya sepertinya belum masuk ini. Masih nyangkut sinyalnya sepertinya, seperti saham. Bisa aja nih, warga plus 62 memang ya. Ini hari apa sih? Oh, hari Minggu ya teman-teman. Besok Money Day. Tetap semangat menyambut hari Senin. Semoga besok bursa tetap kuat di atas 5.000. Mas Oki, sepertinya sinyalnya masih ini ya Mas ya? Sebentar ya, sambil nunggu Mas Oki cek connection. Kalau nyangkut di blue chip sih selalu, di blue chip mah nggak usah disebut nyangkut ya, itu mah bisa buat long term invest juga. Saya aja teman-teman ya. Besok asing masuk, sok tahu lo Gan. Bris nyangkut gimana nih, duh Gan, di saat bris yang lain pada cuan, kenapa lu nyangkut ya? Bentar ya, kita undang lagi Mas Oki. Hijau royo-royo, amin. Average down. Halo. Halo Mas. Halo Mas Oki. Suaranya seperti ke situ ya. Bentar ya, aku pakai headset dulu. Oke. Sorry ya, sempat trouble. Oke. Ada settingan di HP-nya kayaknya. Oh, nah, ini udah bagus kok, udah clear suaranya. Oke. Wah. Lah, terus sekarang gantian kameranya yang hilang nih Mas Oki. Oh, sorry. Oke.
Oke. Jangan nervous Mas Ogi. Sebentar ya. Oke. Di sana Oke, jam berapa? dah. Di Boston jam berapa ini Di Mas? sini jam 9, 9.10. Jadi di sini masih minggu pagi. Minggu pagi Jadi ya. nyantai sih. Kabar di sana masih sehat semua sama Mbak Fia? Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya nggak pernah live IG min dia. Wah ini istri. Betul. Ngepost IG aja nggak pernah. Oh ini berarti live IG pertama Mas Oki nih. Iya, makasih ya udah diundang. Siap. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa berfaedah buat di-sharing itu pasti kita undang Mas. Apalagi nih Mas Oki aku lihat pengalamannya tuh luar biasa ya. Maksudnya untuk kami-kami yang belum punya pengalaman seperti Mas Oki tuh kayaknya di hari yang Minggu santai kayak gini tuh sambil nyantai sambil dapat ilmu baru, pengetahuan baru dari Mas Oki. Nah, 45 menit ke depan kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas Oki ya. Sesuai yang udah kita diskusiin sebelumnya, cuma bedanya malam ini kita ketemu teman-teman online di Ngerti Saham, dan rata-rata teman-teman di sini tuh mereka investasi saham sama yang masih baru-baru dan mungkin baru belajar dan baru akan jadi investor saham. Nah, Mas Oki mungkin boleh ngenalin diri secara singkat biar afdol. Kalau tadi aku cuma memperkenalkan, ini biar Mas Oki sendiri ngenalin singkat ke teman-teman yang malam ini join live. Oke, ya. Halo semuanya, makasih Friska udah undang. Jadi kenalin aku Oki. Singkatnya, mungkin aku latar belakang dulu belajarnya computer science. Lalu setelah itu sempat jadi konsultan manajemen. Setelah itu pindah ke Traveloka jadi product manager. Lalu sekarang lagi studi di MIT, ambil MBA jadi bisnis. Konsentrasinya di data analytics ya, jadi business analytics. Lalu sekarang kebetulan lagi liburan musim panas, jadi ada waktu untuk intern. Jadi kebetulan alhamdulillah dapat internnya di Amazon, jadi dapat pengalaman baru lagi. Gitu sih singkatnya. Gila. Dan mungkin kalau terkait saham aku masih pemula ya, jadi belum bisa ngasih saran yang gitu-gitu banget. Iya. Sama Mas, ini teman-teman juga kebanyakan pemula, tapi pengenalan singkat itu bikin kami semua tercengang semua sepertinya. di Indonesia pernah di unicorn startup ya, terus kemudian sekarang juga Summer lagi di Amazon. Itu kita cukup bangga sebenarnya sebagai ada WNI yang bisa sampai ke Amazon, karena tadi sore kita udah ngobrol-ngobrol juga sama teman gue juga yang sempat gawe di Google juga, sekarang di Amazon. Itu keren-keren banget sih orang-orang seperti kalian ini yang pantas sharing ilmu dan pengetahuannya. Nah, di awal-awal masih banyak kok, Bason. Ya masih banyak, tapi belum banyak yang terekspos dan aku baru taunya yang lingkunganku aja jadinya. Nah, Mas Oki, ini seputar karena Mas Oki itu cukup expert aku lihat di bidang product management ya. Aku pun sebagai anak manajemen dulu ya, itu belum begitu banyak tahu tentang dunia product management, karena yang aku pahamin itu product management itu identik dengan dunia startup. Mulai booming itu sebenarnya semenjak startup booming. Boleh sharing mungkin sekitar lingkup apa saja sih product management ini Mas Oki? Karena yang kita tahu tuh identiknya pokoknya product manager ya pasti startup, entah teknologi ataupun startup yang lainnya. Iya, jadi memang product management ini bidang relatif baru di industri ya. Jadi memang betul bahwa yang mempopulerkan dari industri teknologi, tapi sebetulnya product management sendiri itu mengadopsi dari industri lain. Jadi sebetulnya di selain industri teknologi, kayak misalkan FMCG gitu, misalkan Unilever, di situ ada role yang namanya brand manager. Jadi sebetulnya ambil inspirasinya dari situ. Kalau aku sempat baca-baca ya, product management teknologi itu ambil inspirasi dari FMCG. Selain itu di perusahaan manufacturing pun umum sebetulnya ada role yang namanya product management. Nah, mungkin untuk kasih gambaran sebetulnya role ini apa buat teman-teman yang belum familiar. Jadi ini sebetulnya secara sederhana adalah orang yang diberi tanggung jawab atas sukses atau tidaknya sebuah produk. Nah, itu kan definisi yang masih terlalu umum. Tapi secara lebih lanjutnya itu memanage end-to-end dari product life cycle istilahnya ya. Jadi mulai dari planningnya, mulai dari kayak analisa customer-nya siapa, kemudian mendesain produk seperti apa yang cocok untuk customer segment ini, sampai implementasi lalu monitoring
dan juga improvement ke depannya gimana. Kira-kira seperti itu. Itu kalau istilah textbooknya, tapi mungkin kalau sepemahamanku sendiri dari pengalaman, sebetulnya intinya itu hanya dua. Jadi yang pertama adalah orang yang bertanggung jawab memahami customer, itu yang pertama. Karena kan untuk mendeliver sebuah produk teknologi itu kan banyak komponennya ya, ada desainnya, ada software, ada bahkan customer service-nya termasuk gitu-gitu. Nah, product manager ini memahami customer dan memastikan semua sisi yang terkait dengan customer tersebut itu align gitu dan bisa menyenangkan. Sebetulnya sederhananya itu sih. Jadi memahami customer dan translate itu. Secara sederhana sebenarnya 2 poin itu ya Mas Oki ya. Kira-kira itu menurut versiku ya. Di luar FMCG, di luar startup atau perusahaan teknologi, manufaktur, itu mereka wajib ada seperti halnya di sektor-sektor tadi nggak ya product management itu? Atau memang hanya untuk sektor-sektor yang kurang lebih tadi Mas Oki sampaikan itu? Seperti misal kalau wajib atau enggak pastinya enggak ya. Oh gitu. Iya, kasusnya enggak. Jadi mungkin beberapa contoh yang mungkin jelas-jelas nggak perlu tuh kayak misalkan perusahaan yang sifatnya memberikan service yang custom gitu ya. Yang custom itu contoh misalkan konsultan manajemen yang pernah ini ya. Konsultan manajemen kan untuk setiap klien solusinya bisa beda-beda. Nah, itu biasanya role-nya bukan product management yang cocok. Kalau product management kan biasanya membuat satu produk yang dia standar dan berlaku untuk banyak customer. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya solusinya custom, itu nggak cocok kayaknya. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin perusahaan-perusahaan yang produknya sebetulnya sederhana aja gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan memproduksi pipa gitu. Pipa manufaktur. Nah, itu biasanya yang kalau misalkan sederhana sudah clear produknya ini, kemudian experience-nya juga tidak perlu yang harus end to end banget, yang tidak terlalu kompleks, itu biasanya nggak perlu gitu. Gitu sih. Tapi memang ya boomingnya itu di sektor teknologi ya untuk betul. Ya. Nah, terus ini banyak dari netizen itu yang penasaran terkait insight di Amazon sendiri nih. Karena ini juga yang nggak kalah keren gitu. Mas Oki pernah jadi product manager di unicorn startup sekelas Traveloka. Kemudian sekarang melanjutkan karir, dapat sampai lolos kualifikasi di Amazon, itu udah wow banget sih buatku yang awam seperti ini gitu. Mungkin bisa diceritain nggak masa sejauh ini selama intern di Amazon, kesannya gimana Mas sebagai berarti kan orang asing ya, maksudnya karyawan asing lah, karyawan asing di perusahaan mereka segede itu gitu. Atau mungkin pernah ketemu Jeff Bezos belum Mas? belum kan aku online ya, jadi belum. Belum. Karena WFH ya, karena corona ya. Iya. Dan aku belum pernah satu online meeting dengan Jeff Bezos juga sih. Itu kalau sampai online meeting tolong screenshot ya Mas ya. Ya, insya Allah nanti ya. Ya, jadi kesan ya. Ya, jadi aku baru sebulan. Jadi ini baru beres minggu keempat. Minggu ini adalah minggu keempat aku intern. Jadi masih baru banget. Memang masih mempelajari lah. Jadi mungkin kesannya dari yang sederhana dulu ya. Memang pengalamanku sebenarnya kan di Traveloka. Jadi Traveloka itu secara bisnis sebenarnya sudah cukup internasional. Paling tidak di Asia Tenggara. Jadi dia udah di 6 negara di Asia Tenggara. Nah, Amazon ini skopnya lebih besar lagi. Jadi itu yang pertama yang aku merasakan beda itu lebih besar lagi. Karena ini sedunia. Aku bahkan nggak tahu ya jumlah negara yang dia masuk tuh banyak banget. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika kita develop produk itu diusahakan sebisa mungkin berlaku worldwide. Sementara nah susahnya apa? Karena kan setiap negara itu biasanya punya preferensi beda-beda customernya, betul kan? Kebetulan aku di tim payment, jadi ngurusin experience gimana orang bayar di Amazon gitu sih. Nah, kalau kita bicara konteks payment aja, jadi kayak misalkan kalau di Indonesia orang sukanya kan pakai transfer atau pakai apalah ya, yang wallet, yang GoPay, OVO dan lain-lain sejenisnya. Nah, tapi ada negara lain lebih suka pakai credit card yang gitu-gitu. Nah, itu bagaimana mengakomodasi itu buat aku baru sih, itu lumayan overwhelming ya. Itu satu.
dari sisi marketnya lebih internasional. Lalu yang kedua, dari sisi timnya pun internasional. Jadi mungkin kalau dibilang aku orang asing, betul, tapi orang asing di sana banyak. Nah, itu jadi karena kan multinasional sekali ya. Jadi kalau satu tim tuh, kalau misalkan di tim aku aja itu ada yang orang US, ada orang India, ada orang Prancis, ada orang Inggris, ada orang Afrika pun ada. Jadi sebetulnya karena sudah multikultural, kita jadi nggak merasa orang asing gitu. Karena semua orang kan ibaratnya kayak orang asing, kayak kita satu community, beda-beda negara, beda-beda background tuh di embrace lah di sana, kira-kira gitu. Wow, berarti lebih apa ya, challenge-nya lebih gede banget ya, karena perusahaan sekelas internasional gitu, yang darinya Asia Tenggara, sekelas Traveloka terus langsung ke Amazon, itu pasti adaptasinya langsung wow, upgrade-nya langsung berapa kelas gitu ibaratnya. Ya lumayan overwhelming lah, tapi ya berhubung aku masih baru juga ya, jadi kadang kan semua kayak harus diserap gitu, jadi ya lumayan challenging. Tapi banyak nggak sih orang Indonesia, maksudnya sama-sama WNI yang mungkin kerja di Amazon, itu cukup banyak atau sedikit banget dibandingkan negara lain gitu? Kalau jumlah angkanya berapa aku nggak tahu ya, tapi kalau sedikit ya. Jadi yang aku tahu aja mungkin, yang aku tahu tuh ada satu orang software engineer yang aku tahu, terus ada satu orang lagi. Nah, ada beberapa sebenarnya Amazon tuh ada satu tim di Indonesia untuk khusus Amazon Web Service aja sih. Jadi kayaknya yang udah masuk di Indonesia itu baru Amazon Web Service. Ya, mungkin kalau teman-teman belum familiar, Amazon Web Service tuh apa istilahnya? Cloud service-nya Amazon. Cloud service. Berarti hanya web base-nya di sini ya, di Indonesia. Mas, tadi ada sejauh yang ini nanya, kualifikasi masuk Amazon gimana? Tergantung role-nya. Aku terus terang nggak tahu sih. Jadi karena kebetulan aku ambil MBA karena dia ada hiring khusus jalur MBA. Jadi mungkin itu salah satu salah satu opsi kalau mau masuk Amazon. Tapi bukan satu-satunya. Udah gitu MBA-nya MIT, jadi lolos-lolos aja ya. Enggak juga sih. Banyak kok MBA dari mana-mana banyak ya, nggak cuma MIT doang. Itu tuh satu jalur aja. Jadi jalur lain pun ada sebetulnya. Cuman kebetulan aku masuknya jalur MBA. Oke. Berarti gitu. Itu dan divisinya pun di sana juga pasti banyak banget ya untuk betul. Banyak banget. Yang, nah, selama sebulan ini udah ngerasain apa ya istilahnya atmosfernya Amazon nih gitu, aku bilangnya atmosfer gitu. Kira-kira ada nggak sih value atau nilai-nilai yang di Amazon yang mungkin udah biasa diterapkan di situ, yang seharusnya di perusahaan-perusahaan Indonesia juga bisa kayak gitu, biar bisa sampai segede Amazon gitu, sepemandangannya Mas Oki selama di Amazon ini? Value yang harusnya diterapkan di Indonesia. Nah, ada beberapa value yang memang unik di Amazon. Tapi apakah harus diterapkan, itu nanti kita lihat lagi ya. Aku belum bisa kasih ini sih. Jadi memang ada banyak sebetulnya value. Jadi Amazon itu lumayan tempat kerja yang lumayan unik, dan mereka memang menyadari bahwa mereka unik dan mereka cukup confident dengan itu. Mereka nggak bilang ini adalah approach terbaik, tapi ini adalah uniqueness kita. Nah, salah satunya ada yang pertama, ada istilahnya dia itu working backwards. Artinya cara kerjanya itu mundur. Kalau misalkan kita product management mau develop produk, itu kita mulai dari, uniknya di situ kita mulai dari bikin dokumen namanya PR FAQ. Jadi PR itu press release sama frequently asked questions. Bahkan sebelum ada produknya, kita product manager itu harus nulis press release-nya itu kira-kira akan seperti apa. Bahkan belum ada produknya ya. Kayak kita harus nulis, oh gila, ini customer-nya ini. Ngawang-ngawang gitu nggak sih? Kayak ngawang-ngawang gitu dulu berarti ya? Kalau bikinnya asal-asalan memang ngawang-ngawang. Nah, justru karena challenging, gimana caranya belum ada apa-apa tuh, mikirnya harus tajam. Jadi memang ini konsepnya Jeff Bezos. Jadi gimana memaksa orang-orang tuh untuk mikirnya lebih tajam, lebih dalam, lebih spesifik gitu. Bahkan sebelum mendevelop produknya. Karena product development itu kan proses yang lumayan makan resources. Jadi lebih baik susah di awal daripada nanti udah develop panjang terus tahu-tahu nggak pas gitu kan. Customer-nya nggak nangkep gitu. Jadi itu unik banget sih. Ini yang aku masih belajar. Jadi aku harus nulis PR FAQ itu. Jadi
Di situ isinya kayak misalkan customer-nya siapa, lalu pemahaman kita terhadap problem customer ini apa, lalu solusi yang kita bangun ini seperti apa, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Lalu part berikutnya adalah FAQ, kan kayak pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira akan muncul dari sisi customer maupun dari sisi internal perusahaan gitu ya. Jadi kayak gimana nanti cara sistemnya bekerja. Kalau misalkan contoh aku di payment, gimana payment ini kaitannya dengan lini bisnis Amazon yang banyak banget kan ya. Amazon kan ada selain marketplace ada juga digital, ada Amazon Web Service, ada banyak anak perusahaannya juga, IMDb dan lain-lain. Itu sih. Itu yang unik banget. Itu satu. Masih terkait itu juga adalah mereka sangat menjunjung tinggi culture menulis narasi gitu ya. Sampai bahkan ekstrimnya si PowerPoint itu di-ban kalau di Amazon. Jadi kita nggak boleh meeting pakai PowerPoint. Wow. Ya. Kecuali untuk 2 pengecualian ya. Jadi yang pertama hanya meeting yang sifatnya ngasih informasi, publikasi itu boleh pakai PowerPoint, atau yang kedua yang sifatnya hanya training. Selain itu, kalau misalkan meeting yang sifatnya analisis atau pengambilan keputusan, itu si orang yang membawakan meeting harus nulis itu tadi, PR FAQ tadi. Harus bikin tulisan biasanya maksimal 6 halaman gitu sih. Press release dan FAQ. Nah itu satu, sampai PowerPoint di-ban. Nah lalu yang unik keduanya, waktu meeting gimana gitu. Nah ini juga unik banget buat aku. Aku waktu awal-awal merasa kagok. Jadi waktu meeting itu, di awal itu dikasih waktu tergantung seberapa panjang dokumennya, antara biasa 10-20 menit itu untuk baca. Jadi semua orang dikasih dokumennya, oke, 20 menit depan kita baca dulu. Jadi itu silent tuh, di 20 menit itu silent dulu. 20 menit itu patung semua ya. Iya, tapi kan mereka sibuk baca ya. Kalau kamu yang ngebawain meetingnya jadi kayak awkward gitu sih, kayak aku harus ngapain, kan aku yang nulis, nggak perlu baca lagi. Gitu. Sementara kalau yang lain-lain kan baca. Mereka bacanya sangat ini sih, kayak maksudnya sangat detail gitu di waktu itu. Dan kenapa bacanya di meeting nggak sebelumnya? Karena kalau menurut Jeff Bezos sih, kalau eksekutif terutama itu kan kebanyakan nggak baca dan waktu meeting bluffing aja. Jadi kasih waktu kasih waktu baca dulu. Gitu. Itu lucunya sih. Jadi aku sudah 2 kali lah ngebawain meeting di seperti itu. Memang awal-awal agak awkward, tapi untungnya kalau virtual kan enak ya, tinggal dimatiin videonya aja dulu sambil diem sendiri gitu kan. Tapi bayangin kalau itu di ruangan meeting beneran. Gitulah. Keren. Itu yang menurutku unik. Nilai-nilai ini maksudnya yang berhasil mengantarkan Jeff Bezos jadi orang terkaya di dunia ya, dan Amazon, wow, itu di Nasdaq aja udah luar biasa juga harganya. Mungkin ya, aku nggak tahu sih. Tapi ini kayak semua orang di Amazon harus pakai seperti itu. Keren. Harapannya sih ke depan mungkin di Indonesia bisa kali ya, kalau mahasiswa presentasi jangan pakai PowerPoint. Iya. Karena itu memang kayak maksa harus mikir banget ya. Iya, kayak kalau dari zaman sekolah aja gitu udah langsung ini banget, PowerPoint itu kayaknya udah wajib banget kayak gitu. Dan di sana Iya. Kalau PowerPoint kan tinggal bullet point, kamu ceplok-ceplokkan kebanyakan kan kalau lagi kepepet gitu. Oh, tadi ada yang nanya nih Mas, katanya asli Ngalam. Mas Oki asli mana Mas Oki? Betul, itu betul. Oh betul. Ngalam itu mana ya Mas? Saya juga Aku sampai SMA di Malang. Di Malang, sorry. Oh, Malang. Aku sampai SMA masih di Malang. Itu tuh di Bali, Ngalam itu Malang. Iya, betul. Kan di Malang orangnya suka ini ya, bolak-balik bahasa. Iya. Tuh, teman-teman, dicontoh nih, keren. Dari Malang sampai MIT, sekarang bahkan di Amazon. Ini panutan banget nih buat teman-teman yang masih muda-muda. Cari pengalaman setinggi mungkin kayak Mas Oki nih. Nah, kemudian kita mulai melipir ke saham dikit doang gitu ya. Karena kita semua juga penasaran dengar Mas Oki udah jadi investor saham, padahal background-nya tadi computer science, bukan dari ekonomi awalnya ya. Awalnya itu. Dari tahun berapa sih Mas Oki mulai berinvestasi di saham?
Kalau berinvestasi, sebetulnya aku baru banget. Aku baru awal tahun ini ya. Aku sebenarnya udah belajar kayak baca-baca buku saham tuh udah dari lumayan lama, dari semenjak lulus kuliah. Tapi karena satu dan lain hal, kayak misalkan kayak aku masih punya opsi investasi lain yang menurut aku lebih enak. Jadi itu kayak Iya. investasi di bisnisnya temen gitu, UKM gitu sih. Itu returnnya lebih Oke. tinggi dan lebih safe. Tapi itu kan tidak scalable ya. Karena UKM kan skalanya terbatas. Jadi Iya. semakin tabungan kamu naik, kemudian semakin dia juga ambil dari investor lain, ada mentoknya dia udah nggak butuh duit lagi kan. Iya, Nah, benar. ketika udah mentok itu akhirnya aku mau nggak mau apa opsi berikutnya gitu. Nah ini mungkin aku larinya ke saham. Hmm. Hmm. Kira-kira gitulah. Itulah kenapa baru mulai tahun ini sebetulnya. Tapi aku Oke. sudah coba baca-baca dan ngerti saham kan kayaknya ini banget ya, suka banget dengan Warren Buffett. Nah aku juga Iya. kebetulan banyak banyak cari referensi terkait beliau. Jadi sebenarnya belajarnya dari situ. Hmm. Oh, keren, keren. Berarti ini penganut ini juga ya, Warren Buffett juga nih, Mas Oki. Ya dan ya insya Allah baru belajar lah. Tapi awal denger dunia saham ini dari temen atau dari internet atau dari mana, Mas Oki? Atau bahkan keluarga mungkin ada yang ini? Kalau keluarga sih enggak ya. Jadi keluarga aku belum yang terlalu sophisticated gitu. Jadi kayaknya belum ada yang investasi di saham. Udah agak lama sih aku agak jadi lupa ya. Mungkin waktu kerja kali ya. Waktu kerja kan aku kebetulan konsultan manajemen. Jadi Hmm. lumayan banyak kasih konsultasi ke Oh, perusahaan-perusahaan oke, dan oke. ada di antaranya memang perusahaan TBK. Nah, itu mungkin dari situ aku mulai mengenal itu dan aku juga kan kalau nonton-nonton Warren Buffett kan dan Charlie Munger partnernya dia itu kan apa namanya advice-nya dia itu nggak terbatas soal saham aja. Jadi aku banyak denger lah. Jadi banyak advice dia yang useful. Jadi aku dari situ aku mulai memperdalam lalu baca-baca buku yang dia rekomendasikan gitu-gitu. Wah, keren. Jadi malah berangkat dari awal dunia kerja karena keseringan menganalisis ini ya laporan-laporan Mm-mm, perusahaan mm-mm, TBK, jadi malah tertarik. Bagus nih. Nah, kalau boleh tahu, Mas Owi kan sekarang udah berkeluarga, eh, mm-mm. udah berinvestasi di saham. Tujuannya lebih untuk jangka panjang atau saat ini mungkin sekedar untuk short term? Jangka panjang ya kalau singkatnya. Karena kan memang kalau yang penganut mazhab Warren Buffett yang memang sangat ini banget itu memang kan dia jangan investasi saham kalau kamu bakal butuh duit itu dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi idealnya seperti itu. Nah, aku belum paham-paham jadi aku ngikut dia aja. Jadi memang semua uang yang aku taruh di saham nggak gede sih itu adalah uang yang kayaknya sih aku nggak akan butuhkan dalam 1-2 tahun ke depan minimal Hmm. Wah, ini perlu gitu. digarisbawahi teman-teman ya, Mas Oki bener-bener dia investasi pakai uang yang bener-bener nganggur, yang sampai bahkan 2 tahun itu nggak bakal dipakai nih sama Mas Oki. Ya. Terus tadi Iya, ada yang nanya, Mas, karena Mas Oki tadi nyebutin buku, boleh disebutin nggak judul yang diingat buku-buku yang udah Mas Oki baca? iya, jadi itu sebenarnya buku-buku yang di refer Warren Buffett sih, yang bahkan dia sendiri belajar dari buku itu ya. Jadi yang pertama yang paling populer pasti Intelligent Investor. Ah, Ini ya. penulisnya Benjamin Graham. Lalu ini yang agak high level gitu. Jadi banyak membahas soal yang salah satu yang paling penting di situ soal temperamen investor itu harus seperti apa. Nah, yang lebih technical dari Benjamin Graham itu bukan technical analysis ya, maksudnya yang lebih eh, Praktis kuantitatif ya. itu yang security analysis bukunya. Oh, Jadi sorry. dua ini dari Benjamin Graham, Intelligent Investor sama Security Analysis. Lalu satu lagi bukunya Philip Fisher, bentar, judulnya Common Stock Fisher. Uncommon Profit. Common Stock Uncommon Profits. Ya, kayaknya tiga ini sih. Kayaknya Warren Buffett tuh mengacanya Benjamin Graham sama Philip Fisher ya. Jadi yang aku baca buku-buku dari beliau berdua. Lalu si Warren Buffett sendiri kan nggak nulis buku. Jadi sebetulnya kalau membaca buku yang terkait Warren Buffett itu juga jangan ditelan mentah-mentah. Karena itu bukan tulisan beliau. Itu adalah interpretasi orang terhadap pemahamannya Warren Buffett seperti apa. Jadi kita mesti agak selektif juga kalau terkait buku yang mengklaim Warren Buffett. Nah, makanya aku bacanya buku yang dia baca gitu. Jadi biar ini apa namanya? Biar dapat dari sumbernya lah kira-kira.
Oke, oke. Bentar aku buka, ada yang nanya tadi. Buku udah, tadi yang kejawab mana tadi? Bentar aku scroll pertanyaan dulu. Hmm, Rata-rata kalau Oh buku, sama, kenapa Mas? sorry sorry sorry, Kenapa? soal buku tadi aku keinget satu buku lagi yang bagus juga sih. Penulisnya namanya Peter Lynch. Kalau nggak Oke. salah judulnya One Up on Wall Street atau apa gitu ya. Dia juga salah satu investor, value investor yang lumayan sukses. Jadi kalau nggak salah 13 tahun tuh dia rata-rata returnnya 29% atau gimana gitu ya. Oke. Berarti Mas Jadi Oki dia tipe sudah kalau valid lah. iya, tipikalnya bener-bener long term investor ya, maksudnya dari awal invest. Ya, ya lagian Iya, juga sibuk kuliah dan ini lagi di Amazon kayaknya nggak sempet juga kalau untuk trading ya. iya, iya, iya. Enggak sih, aku kayak sebulan sekali aja belum tentu ya. Ya aku liatin sih, tapi kayak ngeliatin doang gitu. Hmm. Untuk ininya Mas, biasanya Mas Oki lebih suka yang dollar cost averaging atau pas ada uang nganggur aja terus beliin lagi atau gimana selama selama Mas Oki setengah Hmm, tahun ya ya. berinvestasi? Pertanyaan bagus. Itu kan umumnya orang pakai itu ya, dollar cost averaging. Nah, kalau aku sebenarnya nggak pakai dua-duanya, nggak pakai kalau ada duit aja dan dollar cost, tapi lebih ke memang analisa. Kalau value investor itu kan kamu invest ketika harganya itu di bawah intrinsic value. Mm-mm. Dengan inilah safety margin tertentu. Kira-kira kan prinsipnya seperti itu. Jadi kalau aku sih approach-nya kalau setelah analisa lalu nemu perusahaan kayak gitu ya udah langsung aja gitu. Jadi dan tentunya kalau udah punya duit ya. Jadi biasanya aku kalau punya tabungan aku taruh di rekening investasi itu. Apa sih itu istilahnya? Pokoknya rekening investasi ya, walaupun belum Iya. dibeliin saham. Nah, nanti belinya waktu setelah analisa lalu nemuin saham yang under value gitu. Mm-mm. Gitu sih Oke. sebenarnya. Iya. Nah, sejauh ini boleh jujur nggak Mas Oki punya berapa emiten? Jumlah aja, aku nggak nanya emitennya apa. Jumlah aku cuma 3. Cuma tiga. Karena kan aku masih baru. Ya. Boleh tahu lagi nggak? Itu diversifikasi sektor atau hanya satu sektor? Eh, nggak satu sektor, tapi bukan karena alasan diversifikasi, tapi lebih kepada alasan itu tadi. Jadi karena nemunya under Value. value-nya yang di situ. Bukan Oh, karena alasan diversifikasi sektor sih. Itu dari hasil baca buku ya. Bisa iya. benar bisa nggak kan interpretasiku terhadap buku itu. Makanya memang Warren Buffett pun sebetulnya bukan orang yang apa ya berprinsip bahwa diversifikasi itu perlu. Mm-mm. Jadi dia itu Betul. diversifikasi simply karena Mm-mm. perusahaan yang udah dia punyain sekarang itu udah nggak bisa lagi dia invest di situ. Mm-mm. Jadi dia harus Iya, invest iya. di perusahaan lain gitu. Karena duitnya kan banyak banget. Oh, benar-benar benar. Tiga dan Gitu itu sih. maksimalkan jumlah lotnya berarti ya di tiga saham itu ya. Iya, iya. Keren, keren. Nah, tadi ada yang nanya ini pertanyaan santai. Tadi nggak pada dengar Mm-mm. kalau di Amazon nggak pakai PPT, terus pakai apa, Mas? Jadi karena nulis, jadi pakai Microsoft Word aja. Jadi kamu Oke. kamu share aja file Microsoft Word itu ke semua biar mereka semua baca. Jadi itu bentuknya tuh narasi gitu ya. Jadi press release saya kayak artikel di koran atau di apa namanya di web gitu, satu halaman artikel yang menceritakan tentang produk yang lagi di develop ini. Nah, plus ditambahin sama FAQ. Jadi FAQ itu ya ada pertanyaannya, ada jawabannya, ada pertanyaan jawabnya, gitulah. Kebalik banget ya sama Indonesia, malah dilarang banget kayaknya jangan presentasi kayak nulis Word kepanjangan gitu. Betul, itu karena males baca ya. Nah, aku juga pengen tahu lingkungan di teman-teman di Amazon, apakah mereka juga baik yang orang US ataupun yang sama-sama asing juga, apakah mereka juga sama udah pada mulai investasi saham, Mas Oki di sana? Kalau aku belum pernah nanya satu-satu sih, tapi ada beberapa temen yang memang sudah. Tapi kalau US secara umum ya, itu investasi itu sudah pada melek sih. Nggak cuma saham lah ya, investasi di Hmm. apapun. Mereka sudah sangat aware, bahkan kayak manajer aku yang di Amazon sekarang tuh, dia cerita nih, anaknya tuh kalau nggak salah masih umur 3 atau 4 tahun gitu ya. Itu udah di set Buset. upin sama dia account investasi yang buat dia taruh di situ. Buat kayak nanti pendidikannya lah, nanti ketika dia udah sekolah. Jadi
memang awareness investasi itu di sini sudah cukup tinggi. Ya saham salah satu opsinya, tapi nggak cuma di saham gitu. Kan kalau mau sederhana kan bisa beli di kayak semacam reksadana atau di obligasi gitu kan ya. Wah, Gitulah. keren-keren. Nah, apalagi teman-teman Mas Oki yang di MIT ya, berarti mungkin rata-rata mereka juga udah pada berinvestasi ya, yang masih kuliah pun. Entah di Iya, saham iya. dan lain. Kalau itu ya. Apalagi teman-teman aku kan banyak juga yang dari bidangnya finansial ya. Jadi yang pekerjaan sebelum MBA-nya pun investment manager kan kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka udah sangat paham yang Udah. begitu-begitu. Iya, iya. Wow, keren-keren. Terus ada yang nanya nih, Mas Oki saat ini berinvestasi di Indonesia aja atau udah melanglang ke Wall Street juga investasi sahamnya? Masih di Indonesia, tapi sebetulnya karena alasan administrasi ya. Jadi aku sebenarnya berencana invest di dua-duanya juga. Cuman kalau dari app yang aku register tuh semuanya minta ada social security number kalau mau register di situ Ya. untuk investasi di US. Sementara aku baru apply itu sebulan yang lalu dan karena COVID, kapasitas si kantor yang ngurusin SSN ini kan terbatas. Jadi aku masih kayak kena antrian lama gitu. Jadi nggak dapat. Oke. Jadi Ya, masih terkendala itu. emang ribet sih berinvestasi di luar negeri tuh di awal gitu. Makanya temen-temen tuh Mm-mm. selalu aku saranin udah melanglang buana dulu di dalam negeri, apa ya istilahnya, Mm-mm. naikin pengalaman lah, upgrade pengalaman, dan tentunya juga modal. Nanti kalau udah waktunya silahkan coba. Kalau Mas Oki karena udah emang hidupnya juga di US, mau coba di Wall Street langsung juga nggak masalah gitu. Tapi kan teman-teman ngerti saham ini kebanyakan pemula dan pengalaman di Indonesia pun belum begitu lama gitu. Nah, Mas Oki, ini pertanyaannya ada lagi nggak ya? Sebentar, banyak banget. Mana ya? Sebentar, aku scrolling dulu. Mas Oki ini bukan trader teman-teman ya, dia lebih seperti Warren Buffett. Ini ada yang nanya, tadi udah Enggak, aku nggak jelasin seperti Warren juga. Buffett ya. Maksudnya Pengikut ya, pengikut. gitu. alirannya ikut ini value investing seperti Warren Buffett. Iya, iya. Boleh tahu nggak Mas Oki selama ngitung value investingnya pakai metode apa? Apa yang terkenal DCF atau mungkin metode lainnya yang dari buku-buku Mas Oki baca? Iya sih, DCF aja, simple. Cuma Karena pakai sebetulnya, DCF ya? iya, sebetulnya metode DCF kan sederhana ya, bisa dipelajarin. Tapi yang kompleks itu kan, di DCF itu kan banyak asumsi itu, kayak asumsi growth-nya berapa, earning-nya berapa, dan lain-lain. Sebenarnya yang susah di situ. Analisa kayak memproyeksikan ke depannya akan growth-nya berapa. Sebenarnya itu justru yang harus didalami. DCF pastinya perlu dipelajarin, tapi nggak cukup belajar itu aja gitu. Oke. Ini pada nanya, DCF apaan Mas? Oh ya, DCF itu ya Friska tahu sih. Mungkin udah di post juga kali ya, ada kali satu postnya. Tapi mungkin aku jelasin singkat, DCF itu kepanjangannya discounted cash flow. Jadi sederhananya adalah mencoba memproyeksikan free cash flow perusahaan itu ke depannya seperti apa. Lalu itu kayak didiskon karena kan uang saat ini lebih berharga daripada uang nanti gitu ya. Jadi didiskon dengan discount rate tertentu, biasanya itu pakai rate istilahnya risk free. Itu terserah lah pakai risk. Biasanya kalau Warren Buffett sih pakai risk free investment, jadi kayak misalkan long term bond yang gitu-gitu. Didiskon sampai dapat net present value istilahnya. Jadi intinya cash yang dihasilkan ke depan itu kalau ditarik ke sekarang itu value-nya berapa. Nah, itulah yang akhirnya di-compare dengan harga saham. Kira-kira sederhananya sih seperti itu ya. Nanti selebihnya teman-teman bisa baca tuh di buku yang tadi Mas Oki udah sebut judulnya, itu ada kok tentang DCF juga. Atau googling aja, DCF tuh sangat sangat banyak yang tahu. Sangat umum dibahas lah. Bentar aku jawab satu pertanyaan mumpung ini ada banyak yang nanya. Oh, banyak yang nanya cara investasi di luar negeri. Sebenarnya teman-teman ya, ini aku jawab pertanyaan terakhir, habis ini biar Mas Oki bisa ngasih closing statement. Berinvestasi di luar negeri itu nggak semudah istilahnya, di awal nggak semudah yang kita bayangin, seperti kita nabung saham di Indonesia gitu. Seperti tadi Mas Oki udah sampaikan, itu ribetnya ada SSN-nya itu ya. Jadi kalau ada platform atau aplikasi yang dia nggak
mensyaratkan ada SSN itu artinya dia bukan sekuritas sebenarnya, mungkin social trading ya. Ada kan sekarang banyak banget ya Mas Oki ya platform social trading yang mereka hanya bisa mentransaksikan CFD, contract for difference-nya aja. Jadi bisa beli fraksional saham-saham di luar negeri secara fraksional. Nah itu otomatis itu bukan jual beli saham secara realnya dan pasti nggak bakal dapet dividen. Jadi yang pasti buka lewat sekuritas itu pasti akan dimintai SSN yang seperti tadi Mas Oki sempat sampaikan. Selain itu biasanya mereka hanya sekedar aplikasi atau platform social trading doang, seperti halnya seperti forex dan kawan-kawannya gitu. Nah, Mas Oki, gak kerasa ini udah hampir sejam. Aku takut udah keburu mati karena aku izin mau share di IGTV ya, Mas Oki ya. Mungkin bisa ngasih sedikit closing statement buat teman-teman di sini. Mereka kebanyakan investor pemula, tapi mereka banyak juga yang masih belum mau terjun karena masih maju mundur takut dengan segala macam risiko dan lainnya. Mungkin Mas Oki sebagai sesama pemula juga motivasi apa nih biar teman-teman ayolah action kayak gitu. Sebentar ya, aku pikir dulu ya, apa ya? Karena aku juga masih baru. Mas Oki masih baru tapi langsung berani gitu loh. Bahkan untuk langsung long term 2 tahun dengan uang dinginnya itu tadi, itu patut untuk ini banget contoh gitu. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir aku bukan tipe yang berani banget ya. Karena aku belajar saham itu udah dari lama dan investnya baru-baru ini sih sebetulnya. Ini mudah-mudahan tidak bertentangan dengan message-nya ngerti saham ya. Tapi aku sih menganjurkan untuk memang benar-benar memahami apa yang mau diinvestasikan gitu. Jadi sebenarnya ada dua opsi. Jadi yang pertama untuk investasi di saham ya. Jadi aku mundur sedikit. Ini ada quote, aku lupa dari Philip Fisher atau Ben Graham. Jadi dia bilang itu kan orang taunya biasanya high risk high return. Itu yang umum ini kan ya. Tapi dia argue bahwa itu tidak seutuhnya benar gitu. Jadi yang dia bilang yang orang yang investor yang high return itu adalah investor yang paling rajin analisa dan memahami dia investasinya seperti apa gitu. Nah, berangkat dari situ, sebetulnya kalau untuk investor pemula itu ada dua. Jadi yang pertama, apakah kamu mau belajar teknik-teknik investasinya, atau kalau yang mau sederhana sebenarnya bisa di reksadana yang di saham, reksadana saham, atau kalau mau yang paling sederhana itu reksadana indeks ya istilahnya kalau di Indonesia ya. Iya, ada. Ya, reksadana indeks itu yang paling sederhana, itu investasi di saham yang ngikut indeks apa LQ45, Srika Hati dan lain-lain. Itu kalau untuk yang memang belum sempat atau belum bisa memahami belajar gitu. Gitu sih kalau aku mungkin sarannya itu. Tapi selain itu kalau untuk apakah investasi harus mulai seawal mungkin, itu jawabannya iya, karena ada efek namanya compound interest. Itu teman-teman cari aja, itu sudah, bahkan Albert Einstein bilang ini adalah salah satu keajaiban dunia, itu adalah compound interest ini. Dan kuncinya compound interest itu kan seberapa lama kamu invest. Jadi artinya kamu investasi semakin awal semakin bagus. Gitulah kira-kira. Oke, keren banget closing statement-nya nih, dapet deh. Teman-teman nanti kalau yang baru join diulang ya, nanti kita save. Buat Mas Oki, terima kasih banyak banget ini udah mau sharing-sharing, luangin waktu 1 jam di sana di hari Minggu pagi. Ya, makasih udah undang, santai sih, santai. Ya, keren banget, ini berfaedah buat teman-teman, tambahan referensi buku dan wawasan pengetahuannya juga seputar di Amazon juga, buat kita berkaca juga di negara maju itu seperti apa. Stay safe di Boston ya Mas Oki, salam buat ya sama-sama. Ya, semoga nanti bisa bertemu di Indonesia ataupun di US nanti semisal ya, amin. Semisal jadi mau datang ke RUPS-nya Warren Buffett di Omaha, siapa tahu nanti Mas Oki mau datang juga, kita ketemu di Omaha. Sahamnya Warren Buffett mahal banget. Loh, yang seri B aja, yang seri B. Ya seri B berapa sih? Aku belum lihat sih. Tapi oke lah. Biar bisa datang meeting itu ya. Iya, sekitar $200 lah, belum. Oh, oke. Nanti semoga bisa ketemu di sana, main ke Omaha. Iya, insyaallah. Thank you banyak Mas Oki. Oke, makasih Friska. Ya, makasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.